Bapak Ibu keluarga, saat ini kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Silahkan dipersiapkan Alkitabnya. Bacaan yang akan kita renungkan pada ibadah keluarga di hari Rabu 29 Juli 2020 ini dari kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 14 pada ayat 6 sampai ayat 15. Inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari minta pertolongan Tuhan terlebih dulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini. Mari berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus yang boleh menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami bersyukur ketika Tuhan boleh melayakkan kami semua duduk bersama-sama melaksanakan ibadah, dan secara khusus kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dengan kelayakan yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya kami mampu merespon kelayakan itu dengan sungguh-sungguh. Ketika firman ini kami baca dan renungkan bersama-sama, kiranya hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami benar-benar kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus untuk menjadi tempat yang paling baik yang mampu menerima firman ini. Dengan kelayakan dari Tuhan, kami ditolong, kami dibantu untuk dapat mengerti dan menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari perhatikan Alkitab kita pada Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat 15. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang, sesungguhnya Tuhan memelihara hidupku, seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan." Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi miliknya, menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya.
keluarga yang Tuhan Yesus berkati, Bapak Ibu jemaat, saat ini kita semua hadir sebagai seorang pekerja pastinya untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga, bahkan juga pribadi. Kita bekerja dengan kekuatan, kecerdasan yang dianugerahkan Allah kepada kita, kita mengolah segala sesuatunya. Ketika kita bekerja, Bapak Ibu dan saya dapat upah. Upah itu menjadi bagian milik kita karena kita sudah melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pekerja. Hal yang sama juga diminta oleh Kaleb kepada Yosua ketika mereka ada di dalam tanah Kanaan. Di usia 85 tahun, pada usia 85 tahun Kaleb menemui Yosua, mengingatkan Yosua bagaimana Kaleb punya bagian dalam milik pusaka yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa Israel. Mengapa Kaleb punya bagian? Karena Kaleb mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dengan sepenuh hati. Saya mengajak Bapak Ibu keluarga untuk mengingat kembali bagaimana tiap-tiap proses untuk masuk ke dalam tanah Kanaan ini Tuhan rancangkan dengan begitu hebat dalam kehidupan bangsa Israel. Di bawah kepemimpinan Musa, Allah memerintahkan satu orang dari tiap-tiap suku, orang yang dipandang mampu, orang yang dipandang bisa untuk mengerjakan tanggung jawab sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Seperti yang Bapak Ibu dan saya ketahui, ada 12 orang pengintai. 12 orang pengintai masing-masing dari tiap-tiap suku yang ada di tengah bangsa Israel. Mereka diutus bersama-sama oleh Musa untuk pergi melakukan pengintaian di dalam negeri Kanaan, mencari tahu seperti apa keadaan sebenarnya dalam negeri itu. Dan informasi yang nanti 12 orang ini bawa kembali itu menjadi sekian informasi dari ada banyaknya hal yang sudah Tuhan persiapkan. Informasi itulah yang nantinya akan menopang seluruh bangsa Israel untuk bergerak bersama-sama masuk ke dalam tanah perjanjian. Seperti yang Bapak Ibu dan saya ketahui, informasi dari dalam Alkitab, dari 12 orang yang diutus, ternyata hanya 2 yang membawa kabar sukacita. 10 orang mengatakan, kita tidak perlu masuk, sebaiknya jangan masuk. Di dalam orangnya besar-besar, mereka punya kekuatan, kita tidak punya apa-apa. Hanya 2 orang yang mengatakan, mari masuk. Allah sudah memberikan tanah ini untuk kita. Benar, di sana ada orang yang besar, ada orang yang tinggi-tinggi, ada banyak bangsa yang kuat di dalamnya, itu benar. Tapi mari masuk, karena ada Allah yang memberikan tanah itu kepada kita. Ada iman yang besar yang Bapak Ibu keluarga serta saya boleh lihat dalam pribadi Kaleb secara khusus. Ketika diberi tanggung jawab, ia berkata mari masuk. Dia berkata dengan iman percaya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ia hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah, menyadari bahwa jujur di hadapan Allah, jujur di hadapan bangsa Israel, itu mendatangkan sukacita tersendiri dalam perjalanan hidupnya sebagai seseorang yang dipilih dari antara suku-sukunya untuk menjalankan tanggung jawab dalam pengintaian yang dipercayakan kepada tiap-tiap mereka. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga dituntut satu hal yang sama. Kita dituntut untuk selalu mau setia kepada Allah. Yang Allah minta sederhana saja, setialah, taatlah. Dan malam hari ini dalam ibadah keluarga saat ini,
Jemaat Tuhan, kita diajak untuk melihat lagi dari pribadi Kaleb. Lihatlah, ada upah yang Tuhan sediakan, ada upah yang Tuhan anugerahkan bagi Kaleb ketika ia hadir menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh ketulusan di hadapan Allah. Mari bayangkan pada usia 40 tahun ketika ia pergi mengintai seperti yang dikatakan di ayat 7. Di usia 40 tahun itu ia membawa kabar yang sejujur-jujurnya kepada bangsa Israel, kepada Musa. Dari usia 40 tahun, di usia 40 tahun itu Allah memberikan upah kepadanya. Ada bagian tanah yang Tuhan anugerahkan kepada Kaleb dan keturunannya. Dari usia 40 tahun ia tetap hidup dalam kesetiaan kepada Allah sampai pada usia 85 tahun ketika ia datang kepada Yosua. Ia tetap mempertahankan hidup setia, jujur, dan tekun di hadapan Allah. Maka ia berani datang kepada Yosua. Yosua sepertinya waktu itu ketika kita punya tugas seperti ini, Musa mengatakan, tanah yang aku injak saat ini akan menjadi milik pusakaku dan keturunanku. Pada waktu itu saya berusia 40 tahun dan saya tetap hidup setia sampai sekarang ini. Maka berikanlah kepadaku apa yang menjadi hakku ketika Tuhan menganugerahkan upah itu untuk saya dan keturunan saya. Dan tidak perlu lama, Yosua bahkan tidak perlu setengah mati untuk memikirkan, karena memang ada upah yang Tuhan sudah berikan bagi Kaleb dan keturunannya. Di ayat 13 dikatakan, lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Karena Yosua pun melihat perjalanan kehidupan Kaleb secara pribadi dari 40 tahun sampai 85 tahun saat ini. Ia tetap hadir sebagai pribadi yang setia kepada Allah. Bagaimana perjalanan hidup Bapak, Ibu, dan saya? Setia kepada Allah, apakah tetap ada dan menjadi bagian kehidupan kita, bahkan menjadi gaya hidup kita? Kita setia kepada Allah dalam hal-hal kecil saja, coba. Mari kita renungkan bersama-sama. Setia membaca Alkitab, setia berdoa, setia dalam hal tanggung jawab di gereja, tanggung jawab di rumah, tanggung jawab di pekerjaan, setia melaksanakan tanggung jawab sebagai pelayan, setia untuk menghargai waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Hal-hal kecil saja yang rutin kita lakukan. Ada enggak kita kasih lihat kepada dunia ini bahwa saya dan keluarga adalah pribadi yang akan selalu Tuhan dapati setia kepadanya. Malam hari ini saya tidak akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa ada upah yang Tuhan persiapkan. Seperti teks bacaan kita, ada upah yang Tuhan anugerahkan bagi Kaleb ketika ia tetap setia mengerjakan tanggung jawabnya, mengerjakan kehidupan sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Bukankah itu cukup untuk membuat kita belajar terus menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Allah? Keselamatan itu lebih besar nilainya dibanding mungkin tanah, dibanding rumah, dibanding jabatan. Dan untuk merespon keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dengan kemurahan hatinya itu, yang perlu kita lakukan hanya itu tadi, setia dan taat kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu menyadari ada keselamatan yang sudah dianugerahkan bagi Bapak Ibu dan saya,
Dan Bapak Ibu mau hidup taat dan setia kepada Tuhan supaya keselamatan itu tidak kita sia-siakan, maka kekuatan fisik yang Bapak Ibu miliki saat ini, kecerdasan yang ada pada diri Bapak Ibu, keluarga yang lengkap saat ini, pekerjaan, pelayanan, itu upah yang boleh Bapak Ibu dan saya nikmati hari ini. Itu upah yang Allah berikan ketika Allah melihat kita terus berupaya hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, menjadi pribadi yang setia, menjadi pribadi yang taat kepada Allah tidak merugikan kita. Kita tidak akan rugi apa-apa. Malah kita akan semakin bersuka cita ketika kita mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita dengan setia dan taat kepada Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya hidup setia dan taat kepada Tuhan, ada banyak bonusnya. Bapak Ibu sendiri yang merasakan. Nanti Bapak Ibu boleh berbagi kepada satu sama lain. Ini yang saya terima, ini yang keluarga saya terima ketika kami tetap hidup taat dan setia kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, Kaleb dari usia 40 tahun sampai ke 85 tahun untuk menjadi setia itu tentu tidak mudah. Bisa saja ia menjadi pribadi yang saya sudah punya tanah nih sesuai yang Tuhan firmankan melalui Musa, karena saya jujur ketika saya mengerjakan tugas saya. Pasti dia menghadapi banyak tantangan juga dalam perjalanan sampai dia datang kepada Yosua meminta bagiannya. Tapi lihatlah, ia berhasil tetap hadir jadi pribadi yang setia kepada Allah. Nah, Bapak Ibu dan saya juga mendapati banyak sekali bentuk tantangan dalam dunia ketika kita terus berupaya selalu mencoba untuk menjadi pribadi yang setia dan taat kepada Tuhan. Kaleb berhasil untuk tetap hadir jadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan. Maka mampu dia berdiri di hadapan Yosua meminta bagiannya. Nah, Bapak Ibu dan saya juga seharusnya bisa. Apapun tantangan itu, jangan khawatir. Allah ada menghalau semua pergumulan itu, menghalau semua tantangan itu. Ketika ada tantangan, Bapak Ibu dan saya meminta pertolongan Tuhan, ia akan halau semua itu. Yang pasti setia dan taat kepada Tuhan, itu yang harus ada dalam gaya hidup kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari belajar setia kepada Allah dimulai dari hal beribadah. Setelah pandemik ini semakin mereda, tetaplah laksanakan ibadah di dalam rumah tangga Bapak Ibu. Yang selama ini sudah hidup dalam peribadahan bersama-sama keluarga, tetap tekuni kegiatan yang baik itu. Pagi hari bersama-sama, mari jumpa dengan Tuhan. Malam hari ketika semua sudah ada dalam rumah selesai mengerjakan beragam aktivitas, mari jumpa dengan Tuhan. Kita coba satu kegiatan itu saja. Setia kepada Allah dalam hal ibadah dari dalam rumah. Maka segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya tidak akan terlalu sulit untuk dikerjakan ketika sudah ada kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, keluarga, adik-adik yang diberkati Tuhan, maukah kita tetap menjadi pribadi yang setia di hadapan Tuhan, taat di hadapan Tuhan? Berharap semua mau, sebab keselamatan sudah dianugerahkan bagi kita, dan ada banyak hal yang boleh kita nikmati. Itu seperti menjadi bonus dari Allah. Dan ketika kita dapat banyak bonus dari Allah, jangan lupa mengucap syukur kepada Allah, dan tetaplah hidup dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Mari berproses bersama-sama dengan Allah, menjadi pribadi yang selalu setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan bagi Bapak Ibu dan saya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam proses menjalani panggilan dan pengutusan dengan kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Mari kita bersaat teduh, mempersiapkan hati kita untuk berdoa, memohon penyertaan Tuhan agar kita dimampukan melaksanakan firman yang boleh kita renungkan bersama-sama pada ibadah keluarga saat ini. Bapak Ibu keluarga, mari kita satukan hati, kita bersehati di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami menyadari sampai detik ini kami selalu punya banyak sekali kendala ketika kami mau hadir jadi pribadi yang setia dan taat kepadamu. Kendala itu tidak datang dari luar, tapi pertama-tama selalu datang dari dalam diri kami. Bahkan mungkin kami menjadi kendala bagi keluarga kami untuk kami bersama-sama mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai orang beriman. Ampuni kami Tuhan, karena kami kadang tidak mau berproses bersama-sama dengan Tuhan. Ampuni kami karena kami tetap bertahan dalam gaya hidup yang lama. Hamba berdoa untuk warga jemaat Immanuel Tarakan yang bersama-sama boleh mengerjakan, melaksanakan ibadah rutin, ibadah keluarga rutin di hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang selalu membaharui kehidupan kami. Tuhan, ketika kami belajar setia dan taat kepadamu, kami tidak melakukan itu supaya kami dapat banyak berkat, tapi kami melakukan itu karena itulah yang harus kami kerjakan sebagai umat yang telah dipanggil dan diutus ke dalam dunia ini. Ada banyak berkat yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Rasanya tidak pantas ketika kami tetap bertekun di dalam gaya hidup yang lama. Firman ini sampai kepada kami. Kisah Kaleb yang setia sampai kepada kami dan anak-anak kami. Kami juga mau sama seperti Kaleb yang tetap setia, hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kami juga mau seperti Kaleb yang dapat menyatakan kepada dunia bahwa sampai detik ini kami terus dipelihara oleh Tuhan. Maka kesetiaan dan ketaatan itu benar-benar harus menjadi gaya hidup kami. Tuhan berkati warga jemaat Immanuel Tarakan yang sudah melaksanakan ibadah dari dalam rumah mereka. Tuhan memberkati warga jemaat Immanuel Tarakan yang benar-benar tidak dapat berkumpul bersama-sama karena pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi dari tempat masing-masing kami mengangkat hati, mengambil waktu sejenak untuk melaksanakan ibadah, sehingga kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami, itulah yang memampukan kami untuk mengerjakan, menyelesaikan tanggung jawab kami di hari ini. Sehingga ketika kami berjumpa dengan anggota keluarga kami, bersama-sama kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan di hari ini. Bagi warga jemaat yang saat ini sementara dalam kelemahan tubuh, orang tua bahkan anak-anak, Tuhan Yesus, terima kasih untuk pergumulan yang Tuhan percayakan untuk kami hadapi melalui sakit penyakit ini. Kami tetap mau jadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Sakit penyakit ini tidak akan menghalangi kami, tidak akan membatasi kami untuk mengangkat hati kepada Tuhan. Dalam kondisi lemah, hati kami tetap kuat untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan, bahkan selalu siap untuk menerima firman Tuhan. Hamba percaya pemulihan sudah Tuhan kerjakan dalam diri, dalam tubuh warga jemaat kami yang sementara sakit. Dan dengan penuh sukacita mereka menerima firman Tuhan, sekalipun dari atas ranjang. Kami bersyukur bersama-sama seluruh anggota keluarga kami dimampukan untuk menyelesaikan segala sesuatunya. Itu semua adalah karena kemurahan kasih Tuhan. Dan ketika hari baru Tuhan akan anugerahkan bagi kami akan tetap meminta penyertaan Tuhan yang sudah terbukti, memampukan kami untuk mengerjakan banyak hal.
Dan di tiap harinya juga Tuhan, izinkanlah kami untuk melihat karya-karya Tuhan. Dalam ibadah keluarga saat ini, kami mau berdoa bagi para presbiter, pengurus di Pelkat, para kakak layan, pegawai kantor, semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Tuhan yang memberkati koordinator sektor, wakil koordinator sektor, panitia-panitia, bahkan komisi. Tuhan yang memberkati supaya kami dimampukan terus untuk mengerjakan tanggung jawab kami dengan lebih setia lagi kepada Tuhan. Minta ampun kalau selama ini kami mengerjakannya dengan setengah hati sehingga warga jemaat tidak terberkati. Kami juga mau seperti Kaleb yang mengerjakan tanggung jawab dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah melayakkan kami untuk hadir jadi pelayan di gereja. Kiranya kami sebagai para pelayan mau terus-menerus dibaharui oleh Tuhan supaya pekerjaan pelayanan yang kami lakukan itu benar-benar memuliakan nama Tuhan. Dalam kesehatian kami di doa ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena tiap hari ada perubahan yang baik yang Tuhan boleh kerjakan melalui setiap kami yang hadir di tengah-tengah bangsa ini, secara khusus melalui para pemimpin kami. Terima kasih karena pandemi COVID-19 berangsur-angsur pulih di beberapa kota. Dan kami percaya kalau Tuhan pulihkan satu kota, maka Tuhan akan memulihkan semua kota yang saat ini masih bergumul dengan pandemi COVID-19. Ajar kami untuk tetap setia mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kami ya Tuhan, supaya orang pun melihat bahwa seperti inilah gaya hidup orang Kristen yang patut untuk diteladani. Kami bersyukur untuk masa-masa kritis kemarin, sehingga kami boleh tetap melanjutkan kehidupan kami dengan terus percaya bahwa selalu ada Tuhan di dalam kehidupan dan perjalanan bangsa kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami secara khusus yang ada di Kota Tarakan. Tuhan memberkati mereka ketika mereka mengambil 1-2 keputusan. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada masyarakat, kiranya tetap ada dalam gaya hidup para pemimpin kami, secara khusus yang ada di Kota Tarakan. Tuhan memberkati kehidupan tiap-tiap rumah tangga dalam Jemaat Immanuel Tarakan. Suami dan istri yang sudah tidak lagi mampu setia satu sama lain, Tuhan kiranya membuat perubahan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Mampukan kami terlebih dahulu belajar setia kepada Tuhan sehingga kami akan mampu untuk belajar setia dengan pasangan, supaya tidak ada lagi perpisahan dalam rumah tangga Kristen, supaya tidak ada lagi tindakan yang mengakibatkan dosa dalam rumah tangga Kristen. Kesetiaan kepada Allah mencerminkan kehidupan kami yang benar dan layak untuk diteladani, supaya banyak orang melihat dan mengenal Yesus, kemudian memilih untuk percaya kepada Yesus yang sampai detik ini terus menantikan kesetiaan dan ketaatan umat-Nya. Ya Tuhan, terima kasih karena ibadah-ibadah boleh kami laksanakan, sudah bisa kami kerjakan bersama-sama sekalipun masih harus jaga jarak, tetapi kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati setiap rencana peribadahan yang kami laksanakan bersama-sama di gedung gereja. Beri terus kami hikmat Tuhan, beri terus kami kemampuan untuk mengolah segala sesuatunya dengan kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga semua hal yang kami kerjakan secara khusus pelayanan itu benar-benar dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tolong berkati kami semua yang masih akan melanjutkan ibadah ini. Kiranya kami tetap bertekun dalam kesetiaan dan ketekunan dan ketaatan kepada Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan yang kami bawa hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati.